Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara ekonomi syariah nomor 899/PTTG/2024/PA Surabaya antara Miranda Damayanti sebagai penggugat dan Duanita Safira sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat, apakah saudara penggugat hadir atau mewakili? Hadir bersama kuasa hukum saya yang mulia. Boleh saya lihat surat kuasa dari kuasa hukumnya? Baik, silakan kuasa hukum penggugat menyebutkan identitas penggugat. Baik, terima kasih yang mulia. Penggugat beratas nama Miranda Damayanti, berumur 25 tahun, beliau juga beragama Islam. Pekerjaannya sebagai general manager, beliau juga bertempat tinggal di Jalan Lawang nomor 12 RT 1 RW 1 Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Terima kasih yang mulia. Baik, kepada saudara tergugat, apakah saudara tergugat hadir sendiri atau diwakili? Saya hadir bersama dengan kuasa hukum saya. Boleh saya lihat surat kuasa dari kuasa hukum? Baik, dipersilakan kuasa hukum tergugat menyebutkan identitas tergugat. Yang mulia, Duanita Safira, umur 26, beragama Islam, pekerjaan dari swasta, tempat tinggal di Jalan Diponegoro, Kecamatan Wonosobo, Kota Surabaya. Baiklah, karena para pihak sudah lengkap berdasarkan dengan aturan yang berlaku, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan. Maka saya ingin bertanya, apakah para pihak sudah melakukan mediasi? Belum yang mulia. Sebelum pemeriksaan dilakukan, saudara akan kami beri kesempatan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Bagaimana saudara penggugat dan juga tergugat? Tidak setuju yang mulia. Kenapa saudara penggugat tidak setuju? Begini yang mulia, kami sudah menunggu lama untuk pihak tergugat merespon dengan baik atas somasi yang telah kami berikan. Sehingga sebanyak 2 kali kami memberikan somasi kepada pihak tergugat, namun apa yang mulia tidak direspon dengan baik yang mulia. Untuk itu kami tidak setuju untuk dilakukannya mediasi yang mulia. Terima kasih. Baik, tetapi menurut perma yang sudah saya bacakan, yaitu perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi wajib ditempuh sebelum persidangan perdata. Silakan pihak penggugat memilih untuk mediasi atau mencabut gugatannya. Saudara yang mulia. Baik yang mulia, kami setuju. Baiklah, apakah para pihak akan menunjuk mediator sendiri atau ditunjuk oleh pengadilan? Kami akan menunjukkan sendiri, mulia. Bagaimana saudara penggugat? Kami juga akan menunjuk mediator sendiri yang mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan mediasi pada pihak penggugat dan pihak tergugat, dengan demikian sidang pada hari ini ditunda selama 3 hari dari sekarang. 3 hari dari sekarang, tanggal berapa nanti saudara? Hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 yang mulia. Pada hari tersebut apakah ada persidangan ekonomi syariah yang lain? Tidak ada yang mulia. Baiklah, sidang hari ini akan ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 di waktu yang sama dan di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Surabaya Ruang 03. Seluruh pihak diwajibkan untuk datang tanpa dipanggil. Sidang saya nyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Prinsipal dimohon untuk memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis tanggal 10 Oktober 2024, sidang perkara ekonomi syariah nomor 899/PDTG/2024/PA Surabaya. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini, Kamis tanggal 10 Oktober 2024, akan dilaksanakan sidang kedua perkara ekonomi syariah nomor 899/PDTG/2024/PA Surabaya antara Miranda Damayanti sebagai penggugat dan Wanita Safira sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah pihak penggugat dan juga tergugat sudah siap untuk melanjutkan persidangannya? Siap, Yang Mulia. Baik, sebelum persidangan ini dilanjutkan, majelis hakim ingin bertanya kepada para pihak apakah perdamaian sudah dilakukan dan apakah sudah mendapatkan kesepakatan untuk berdamai. Bagaimana pihak penggugat? Upaya perdamaian sudah kami lakukan, Yang Mulia, namun tidak berhasil. Untuk itu kami memohon agar sidang ini tetap dilanjutkan dan kami akan tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak tergugat, Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Kami mohon agar selalu satu tergugat yang mulia, dan kami juga akan tetap mengusahkan perdamaian dengan pihak penggugat. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan agenda sidang hari ini, yaitu pembacaan surat gugatan dari penggugat. Apakah saudara penggugat sudah siap dengan surat gugatan ini? Siap, Yang Mulia. Baik, pada pihak penggugat dipersilakan untuk membacakan surat gugatan. Baik, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia, di sini saya sebagai kuasa hukum penggugat izin untuk membacakan surat gugatan dari pihak penggugat. Gugatan nomor 899/PDTG/2024/PA Surabaya. Dengan gugatan ini kami ajukan berdasarkan dalil sebagai berikut, bahwa pada tanggal 5 Juni 2018 penggugat dan tergugat telah membuat dan menandatangani akad jual beli murabah nomor MR/1769/BMT MUU 2018 tertanggal 1 Juli 2018 dengan akad jual beli murabah sebesar Rp25 juta dengan total uang sebesar Rp13.500.000. Adapun duduk perkaranya di sini bahwa penggugat adalah General Manager Koperasi Serba Usaha Syariah, yakni BMT Mitra Usaha Umat yang beralamat di Jalan Nusa Indah nomor 3 RT 4 RW 5 Kelurahan Kelampis, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Penggugat juga merupakan perwakilan sah dari lembaga keuangan berbasis syariah yang berfungsi memberikan pembiayaan berbasis akad syariah kepada anggotanya sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KSUS BMT Mitra Usaha Umat. Lalu bahwa tergugat juga adalah saudara Wanita Safira Ainia, seorang karyawan swasta berdomisili di Jalan Diponorogo nomor 4, Kecamatan Monokromo, Kota Surabaya. Berdasarkan catatan administrasi, tergugat merupakan penerima manfaat pembiayaan melalui skema akad jual beli murabah yang diselenggarakan oleh penggugat. Lalu juga bahwa pada tanggal 1 Juli 2018, penggugat dan tergugat menandatangani dokumen akad jual beli murabah di mana penggugat menyediakan barang yang diminta tergugat senilai Rp25 juta dengan tambahan margin keuntungan sebesar Rp13.500.000. Akad ini mencantumkan ketentuan pembayaran yang disepakati kedua belah pihak, yaitu dalam 12 kali cicilan selama 1 tahun, Yang Mulia. Lalu bahwa barang yang menjadi objek akad murabah ini telah diterima oleh tergugat sesuai ketentuan akad. Barang tersebut terdiri dari produk kebutuhan rumah tangga dengan spesifikasi dan nilai yang disepakati dalam akad. Bukti penerimaan barang oleh tergugat telah dicantumkan dalam dokumen penerimaan barang dan juga tanda terima, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan akad jual beli murabah tersebut, pembiayaan akan dibayar dengan sistem pembayaran angsuran selama 36 bulan sejak 1 Juli 2018 dengan
juga margin atau keuntungan per bulan Rp375.000. Jadi total angsurannya sebesar Rp1.070.000 per bulan yang mulia. Bahwa untuk menjadi pelunasan pembiayaan, Bu Anita Safira ini memberikan agunan berupa BPKB unit mobil atas nama Yonita Safira ini beralamat Jalan Diponorogo nomor 40 Kecamatan Monokromo Kota Surabaya bermerek Suzuki tipe Futura ST 150 tahun 2005. Lalu juga warnanya berwarna hitam yang mulia kepada penggugat disimpan sebagai pembiayaan lunas. Lalu bahwa atas objek jaminan tersebut telah dilakukan penyitaan jaminan fidusia sehingga terbitlah sertifikat jaminan fidusia nomor P14 AH 0501 tahun 2018 tanggal 8/6/2018 jam 8:18 detik yang mulia. Lalu bahwa sejak bulan Agustus 2019 tergugat mulai lalai dalam melaksanakan kewajiban membayar cicilan sesuai jadwal yang telah disepakati di awal. Berdasarkan catatan penggugat, hingga gugatan ini diajukan, tergugat hanya membayar sebanyak 3 kali cicilan yang mulia dengan sisa tunggakan sebesar 22 juta beserta margin keuntungan yang belum dibayarkan sama sekali. Bahwa apabila tergugat melakukan cedera janji, seharusnya penggugat dapat menjual agunan berupa 1 unit mobil yang telah saya sebutkan sebelumnya yang mulia, yang berwarna hitam atas kekuasaannya, namun penggugat tidak menjualnya yang mulia. Bahwa pada sampai gugatan ini diajukan, pembiayaan ini sudah jatuh tempo sejak 1 Juli 2021 dan tergugat tidak memenuhi kewajibannya atau biasanya dikenal dengan sebutan uang prestasi karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 akad beli jual murah bahar tertanggal 6 Agustus 2018 dengan hanya melakukan pembayaran utang pokok kepada penggugat sebesar Rp5.775.000 dengan margin keuntungan sebesar Rp4.125.000 sehingga tergugat masih memiliki tanggungan terhadap penggugat sebesar Rp28.600.000 yang mulia. Bahwa penggugat telah berupaya memberikan peringatan berupa surat teguran atau somasi sebanyak 2 kali dan berupaya maksimal untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah sebagaimana pasal 11 akad murabahah. Oleh karena para tergugat tidak menanggapi dan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran, maka penggugat mengajukan gugatan uang prestasi ekonomi syariah kepada tergugat melalui Pengadilan Agama Surabaya dengan dasar pasal 11 penyelesaian sengketa dengan segala akibat hukumnya memilih Pengadilan Agama Surabaya. Lalu bahwa tanggal 5 Agustus 2023 penggugat mengirimkan somasi pertama kepada tergugat, memberikan juga waktu 14 hari untuk menyelesaikan kewajibannya, namun tergugat tidak memberikan tanggapan atas somasi tersebut. Lalu juga kembali untuk penggugat mengirimkan somasi yang kedua pada tanggal 20 Agustus 2023, namun hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada itikat baik dari pihak tergugat untuk menyelesaikan tanggungannya yang mulia. Bahwa bila mana tergugat dalam pembayaran tempo mengalami keterlambatan, maka sesuai dengan kesepakatan untuk setiap 5 hari keterlambatan dibebankan denda sebesar Rp10.000. Lalu total keterlambatan pembayaran tempo sampai saat ini selama 86 bulan sehingga denda keterlambatan secara keseluruhan sebesar Rp5.280.000 yang mulia. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh tergugat tersebut, penggugat telah mengalami kerugian sebesar rincian sebagai berikut: pokok dengan total Rp28.600.000, denda keterlambatan Rp5.280.000, lalu juga ada pengurusan perkara sebesar Rp15 juta, lalu total dari pokok denda keterlambatan juga pengurusan perkara itu sebesar Rp48.880.000. Bahwa apabila tergugat dalam prestasi, maka penggugat berhak meminta pelunasan dari tergugat sebesar Rp40.880.000. Bahwa uang prestasi yang dilakukan tergugat bertentangan dengan pasal 1338 KUH Perdata tentang asas kepastian hukum dalam perjanjian dan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyatakan bahwa akad pembiayaan syariah harus dilakukan dengan itikat baik dari kedua belah pihak. Bahwa perkara ini berada dalam kompetensi Pengadilan Agama sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menetapkan bahwa perkara ini berada dalam kompetensi Pengadilan Agama sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menetapkan bahwa sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Bahwa upaya mediasi telah dilakukan oleh tergugat namun tidak membuahkan hasil karena tergugat tidak menghadiri pertemuan mediasi yang diatur oleh pihak penggugat. Hal ini
Lalu yang terakhir adalah memerintahkan agar tergugat tidak melakukan pemindahan atau pengalihan hak atas harta kekayaan yang telah disita selama proses perkara ini berlangsung hingga kewajiban yang tercantum dalam perjanjian dipenuhi oleh tergugat. Baik yang terakhir yang majelis hakim, demikian gugatan ini. Apabila yang terhormat majelis hakim memutuskan hal lain, bermohon penggugat beserta saya sebagai kuasa hukum tergugat dimohon untuk keputusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Baiklah, untuk saudara tergugat, setelah Anda mendengarkan gugatan dari pihak penggugat, apakah Anda ingin memberikan jawabannya? Jawaban dan gugatan terkait berbagai siapa yang benar. Mohon diberikan waktu 2 hari untuk menyiapkan siapa yang benar. Baiklah, bagaimana pihak penggugat jika sidangnya ditunda selama 7 hari? Apakah saudara penggugat merasa keberatan? Tidak yang mulia. Saudara tergugat, setelah Anda mendengarkan gugatan dari pihak penggugat, apakah Anda akan menjawab gugatan penggugat tersebut? Jawaban atas gugatan penggugat berbagai siapa yang benar. Mohon diberi waktu 7 hari untuk menyiapkan siapa yang benar. Baiklah, bagaimana pihak penggugat jika sidangnya ditunda selama 7 hari? Apakah pihak penggugat merasa keberatan? Kami keberatan yang mulia karena kami ingin perkara ini cepat selesai menemukan titik terangnya sehingga tidak berlarut-larut yang mulia. Terima kasih. Bagaimana putra, apakah ada solusi untuk dilakukan sidang berikutnya? Untuk sidang selanjutnya paling cepat besok yang mulia pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024. Bagaimana pihak tergugat, apakah siap jika sidang dengan agenda pembacaan jawaban gugatan dilakukan besok Jumat 11 Oktober 2024? Siapa yang mulia? Baik, apakah pihak penggugat setuju? Setuju yang mulia. Baik, karena pihak penggugat dan tergugat setuju, sidang pembacaan jawaban gugatan dilanjutkan pada hari Jumat 11 Oktober 2024 di waktu yang sama dan di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Agama Surabaya Ruang 03. Maka seluruh pihak diwajibkan untuk datang tanpa dipanggil. Sidang saya nyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang hari ini dimohon untuk berdiri. Seluruh prinsipal dimohon untuk memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin tanggal 14 Oktober 2024, sidang perkara ekonomi syariah nomor 899 garing PDTG garing 2024 garing PA Surabaya. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin mohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang ketiga perkara ekonomi syariah nomor 899 garing PDTG garing 2024 garing PA Surabaya antara Miranda Damayanti sebagai penggugat dan Yonita Safira Aini sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah pihak penggugat dan juga tergugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Baiklah, sidang kita dilanjutkan dan sesuai dengan berita sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik dari pihak penggugat. Apakah pihak penggugat sudah siap dengan replik? Siap yang mulia. Silakan dibacakan replik saudara kepada pihak tergugat, dimohon untuk memperhatikan dengan bersama. Terima kasih yang mulia. Sebelumnya saya izin untuk menyerahkan salinan replik kepada majelis hakim dan juga pihak tergugat. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang mulia majelis hakim. Di sini saya akan membacakan replik atas jawaban
penggugat tetap dengan dalil gugatan penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh tergugat dalam jawabannya, bahwa apabila tergugat kehilangan HP seperti yang telah dikatakan oleh kuasa hukum tergugat, seharusnya tergugat dapat meminjam HP orang lain untuk melihat di internet lokasi atau alamat BMT Mitra Usaha Umat yang masih aktif. Lalu juga yang melihat bahwa tergugat mengakui menerima somasi dan kunjungan kuasa hukum ke rumahnya untuk menanyakan terkait piutang tergugat. Akan tetapi dengan adanya somasi tersebut, tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya yang mulia. Padahal pada surat somasi yang telah dikirim bahkan sampai 2 kali tersebut yang mulia, tergugat telah tertera alamat BMT Mitra Usaha Umat yang beserta nama kontak yang dapat dihubungi yang mulia. Namun apa yang mulia, pihak tergugat tidak mempunyai etikat baik untuk melunasi hutangnya kepada pihak tergugat. Lalu yang mulia, bahwa pihak tergugat tidak memiliki etikat baik tersebut untuk membayar hutang kepada penggugat, walaupun terdapat keadaan memaksa seperti yang telah dikatakan oleh kuasa hukum tergugat, tetapi keadaan memaksa tersebut yang mulia seharusnya itu keadaan yang memaksa yang berupa relatif. Sehingga menurut kami selaku pihak penggugat itu masih dapat melakukan upaya hukum lain dengan menghubungi penggugat untuk meminta keringanan pembiayaan terkait hutang tergugat yang mulia. Mungkin itu saja yang dapat rekan ini sampaikan. Apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya beranggapan lain, dimohon untuk putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Saudara tergugat apakah sudah mengerti dengan RT yang diajukan oleh pihak tergugat? Mengerti ya, Pak? Baik, apakah pihak tergugat akan mengajukan duplik pada hari ini atau Tentunya Pak, ya, kami minta itu sudah. sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang? Tanggal 21 Oktober 2024. Baiklah, karena pihak tergugat belum siap dengan dupliknya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 pada jam 9 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Surabaya di ruang 03, dengan agenda sidang adalah pembacaan duplik tergugat. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang hari ini. Hadirin dipersilakan untuk duduk. Seluruh prinsipal dimohon untuk memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin tanggal 21 Oktober 2024, sidang perkara ekonomi syariah nomor 899/PDTG/2024/PA Surabaya, sidang akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang kelima perkara ekonomi syariah nomor 899/PDTG/2024/PA Surabaya antara Miranda Sobayanti sebagai penggugat dan Donita Safira Ainia sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah pihak penggugat dan tergugat sudah siap untuk memulai persidangan? Siap yang mulia. Apakah saudara tergugat hadir atau diwakili? Diwakili yang mulia. Baiklah,
sidang akan dilanjutkan dan sesuai dengan berita sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan duplik dari pihak tergugat. Apakah pihak tergugat sudah siap dengan dupliknya? Saudara, Silakan dibacakan duplik saudara pada kuasa hukum penggugat dimohon untuk diperhatikan dengan sisi. izin untuk menyerahkan salin atas kepada majelis hakim dan tidak menggugat. Baik, silakan. Baiklah, kami akan membacakan duplik atas replik yang disampaikan oleh pihak penggugat pada perkara ekonomi syariah nomor 8 garing PDDG garing 2024 garing PA Surabaya. Dalam pokok perkara yang pertama, bahwa tergugat menolak dalil-dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat telah berprestasi. Tergugat telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Yang kedua, bahwa tergugat membantah adanya hutang yang belum dibayar sebagaimana dinyatakan oleh penggugat. Tergugat sudah mengangsur pembayaran hutang selama 6 bulan dan tidak dapat melanjutkan angsuran pembayaran hutang dikarenakan tergugat mengalami force majeure yang menyebabkan tergugat tidak dapat melanjutkan angsuran. Yang ketiga, bahwa tergugat sedang mengalami masa-masa yang sulit dan kerabat-kerabat tergugat sedang berada di luar pulau sehingga tergugat tidak memiliki kerabat yang dapat dipinjami alat elektronik guna melihat lokasi terakhir atau lokasi aktif BRT Mitra Usaha Umum. Yang keempat, bahwa tergugat bukan bermaksud tidak ingin menghubungi penggugat, namun demikian seperti yang telah tergugat sampaikan sebelumnya bahwasanya handphone tergugat hilang dan tergugat tidak memiliki kerabat pada saat itu dan ditambah tergugat sedang mengalami masa-masa sulit sehingga tergugat tidak dapat menghubungi penggugat. Yang kelima, bahwa saat penggugat memberikan somasi yang pertama tergugat sedang berada di luar kota sehingga tergugat tidak mengetahui adanya somasi yang pertama. Begitu pula pada saat somasi yang kedua, tergugat tidak berada di rumah karena sedang menjaga istri di rumah sakit karena istri tergugat mengalami kebocoran retina mata dan komplikasi diabetes. Yang keenam, bahwa hingga saat ini tergugat belum dapat melunasi beban pejabat tergugat. Namun demikian, bahwa tergugat sudah melakukan pembayaran angsuran selama 6 bulan sebesar Rp9.900.000 dan mulai saat itu tergugat belum dapat menyelesaikan kewajiban tergugat karena usaha yang tergugat bangun mengalami kegagalan. Dan peristiwa itu beruntun dengan berbagai cobaan dari saking orang tua tergugat sampai dengan bapak tergugat meninggal disusul 1 tahun kemudian tergugat sakit berbulan kemudian. Terus sudah sampai wabah pandemi corona. Karena yang membuat tidak mampu tergugat melakukan kegiatan untuk bisa memenuhi kewajiban tergugat, baik untuk membayar hutang tergugat dan melakukan kegiatan untuk bisa memenuhi kewajiban tergugat, baik untuk membayar hutang tergugat dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga tergugat. Barulah sekitar bulan April tahun 2022 tergugat mencoba bangkit untuk memulai usaha lagi di bidang logistik untuk bercecah dengan nol di Semarang Gunung Kidul dalam pekerjaan pengukuran air minum. Namun tergugat gagal lagi karena tekanan tergugat namun tergugat gagal lagi karena tergugat telah menipu tergugat sehingga sampai saat ini tergugat harus menyelesaikan kewajiban yang tergugat masih punya tanggung jawab dan pekerjaan tergugat alhamdulillah pekerjaan sebenarnya selesai. Namun meninggalkan sisa piutang atas pekerjaan tergugat. Akan tetapi perusahaan memberi kemudahan dengan cara memotong piutang tergugat dan menghilangkan pekerjaan tergugat. Akan tetapi di mana tergugat sedang memulai pekerjaan lagi-lagi tergugat mengalami cobaan. Dan isom tergugat harus dioperasi akibat infeksi terkena paru di rumah sakit Bintang. Selanjutnya ditambah komplikasi diabetes, semua sudah tergugat jalani. Namun sampai saat itu pula suami masuk rumah sakit karena terjadi kebocoran retina mata juga akibat komplikasi diabetes ditambah hampir 2 minggu ini. Tergugat total istirahat karena terkena demam berdarah. Poin 7, bahwa tergugat berharap dengan segala hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengabulkan permohonan pembayaran hutang tergugat agar tergugat akan mengangsur lagi selama 27 bulan dan dari bulan November sampai tahun 2024 sampai dengan selesai, yakni pada bulan Januari 2027. Dan sekali lagi tergugat tegaskan bahwa tergugat telah juga mengangsur pada tanggal 1 Juli tahun 2024 sebagai usaha atau terbaik tergugat untuk menunjukkan kewajiban.
Meskipun tergugat masih jauh dari harapan karena saat itu tergugat masih berada di rumah sakit Sudijo. Berdasarkan semua dalil-dalil hal-hal yang menurut di atas, maka mohon kepada majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memohon putusan bagi berikut. Yang pertama, menolak gugatan terhadap penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menolak dalil-dalil penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Yang ketiga, menerima jawaban dan diberi tergugat. Yang keempat, menyatakan bahwa tergugat tidak melakukan berprestasi seperti yang tertera dalam gugatan penggugat. Yang keempat, yang kelima, menerima permohonan tergugat dalam melakukan pembayaran dengan cara kasus selama 7 bulan. Yang keenam, mengembalikan biaya perkara kepada pihak tergugat. Cukup ya. Bagaimana saudara penggugat, apakah saudara penggugat sudah mengerti dengan bukti yang diajukan oleh saudara tergugat? Begini ya mulia, bahwasanya tidak memiliki handphone itu tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak menghubungi dan membayar kewajiban tergugat yang mulia kepada penggugat. Lalu juga bahwa dalam jawaban duplik dan juga jawaban yang telah diajukan oleh pihak tergugat sebelumnya, tergugat mengetahui perihal somasi yang mulia bahkan sampai 2 kali. Namun apa yang mulia, pihak tergugat tidak merespon dengan baik dan juga tidak ada itikat baik untuk menghubungi penggugat yang mulia. Lalu dengan berdasarkan hal tersebut, kami selaku dari pihak penggugat tetap kepada tuntutan kami yang semula. Terima kasih. Apakah saudara tergugat ada tanggapan? Kami tetap pada tuntut kami yang benar. Baik, kalau begitu apakah saudara penggugat maupun tergugat sudah siap untuk mengajukan bukti-buktinya? Belum yang mulia, untuk kami memohon agar diberikan waktu selama 7 hari untuk menyiapkan bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang akan kami bawa kepada persidangan. Bagaimana saudara tergugat? Setuju ya. Sidang dilanjutkan kembali 7 hari dari sejarah tanggal 8 tanggal 28 Oktober 2018. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 jam 9 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Agama Surabaya, di ruang yang sama, yaitu ruang 03, dengan agenda sidang adalah pengajuan bukti-bukti oleh pihak penggugat dan pihak tergugat. Maka dari itu sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang hadirin. Hadirin, seluruh prinsipal dimohon untuk memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin tanggal 28 Oktober 2024, sidang perkara ekonomi syariah nomor 899/PDTG/2024, sidang perkara ekonomi syariah nomor 899/PDTG/2024/PA Surabaya, sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang ke-6 perkara ekonomi syariah nomor 899/PDTG/2024/PA Surabaya antara Miranda Damayanti sebagai
penggugat dan Juanita Safira Ainia sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah pihak tergugat dan pihak tergugat sudah siap untuk melanjutkan persidangannya? Siap yang mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembuktian dari pihak penggugat dan tergugat. Apakah pihak penggugat sudah siap mengajukan alat bukti dan alat bukti saksi? Sudah siap yang mulia. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah siap dengan alat bukti saudara di dalam persidangan hari ini? Kami telah siap dengan alat bukti juga saksi yang mulia. Silakan buktinya, silakan. Baik, sudah silakan, silakan. Kuasa hukum penggugat memberikan saksi di dalam persidangan. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada saksi atas nama Loli diharapkan untuk masuk di ruang persidangan. Terima kasih, selamat pagi saudara saksi. Hari ini saudari akan diperiksa terkait dengan prestasi yang dilakukan oleh saudari Juanita Safira. Apakah saudara bersedia? Baik, sebelum saudara memberikan keterangan, bisa lihat kartu identitas saudara. Bisa lihat kartu identitas saudara. Baiklah, pertama saya akan menanyakan identitas dari saudara. Dan saya meminta saudara menjawab dengan jelas. Nama Lola Lady, umur 25 tahun, tempat tinggal Jalan Linden Semolawari, nomor 77, Surabaya, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan pegawai swasta. Apakah sudah benar? Benar. Sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudari bersedia? Baik, kepada juru sumpah perintahkan untuk menempatkan diri dan kepada saksi silakan berdiri. Silakan berdiri. Baik, saudara saksi, tirukan lafaz sumpah yang saya ucapkan. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Saya sebagai saksi dalam persidangan ini Saya sebagai saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan dengan benar dengan benar dan tidak lain dan tidak lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Silakan saudara saksi duduk kembali. Saudara saksi, silakan ambil kembali kartu. Baik, karena saudari saksi telah disumpah, maka saudari wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang sesuai dengan apa yang saudari lihat, dengar, dan juga alami, dan jangan sekali-kali memberikan keterangan yang tidak benar sesuai dengan sumpah yang sudah saudari ucapkan tadi. Apakah saudari mengerti? Baik. Saudari, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Saya akan mendengar. Apakah saudari mengerti dan dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Saya akan mendengar. Baik. Apakah saudari dapat mengikuti jalannya persidangan pada hari ini? Saya akan mendengar. Saya ingin bertanya, apakah saudari saksi turut hadir dalam penandatanganan akad jual beli murabah tersebut? Benar yang mulia. Saya akan di dalam penandatanganan akad jual beli murabah. Baik, silakan Hakim Muda satu. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih. Untuk saudara saksi dalam akad jual beli murabah tersebut, saudara saksi berperan sebagai apa? Saya sebagai saksi yang mulia. Karena saya juga sebagai anggota BMT Mitra Usaha Umat. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa tergugat memberikan jaminan kepada pihak BMT pada saat itu? Saya mengetahui yang mulia. Objek jaminan apa yang diberikan kepada pihak BMT?
kasih. Pertanyaan dari saya sudah cukup. Kita sudah Selanjutnya kita buka dua. Baik, terima kasih Ibu Ketua. Saya ingin bertanya kepada saudari saksi, apakah saudari saksi mengetahui kapan seharusnya tergugat dapat melunasi semua utangnya kepada penggugat? Sesuai dengan perjanjian, maka seharusnya sudah sejak tanggal 1 Juni 2021 sudah harus dilunasi. Apakah benar saudari Balita Safira sampai pada tanggal 1 Juli 2021 belum melunasi hutangnya? Benar yang mulia. Baik, saya ingin bertanya pada saudari saksi sebagai anggota BMT Mitra Usaha Umat, apakah saudari saksi mengetahui apa saja upaya yang dilakukan pihak BMT Mitra Usaha Umat supaya tergugat melunasi hutangnya? Kami sudah memanggil saudari Walita Safira, namun ia tidak dapat menghadiri persidangan. Dan kami sudah kirimkan somasi sebanyak 2 kali. Sejauh yang saudari saksi ketahui, bagaimana tanggapan dari tergugat atas somasi yang diberikan kepada tergugat? Somasi dikirim pertama pada tanggal 5 dan tanggal 20 Agustus 2023 yang mulia. Baik, keterangan dari saksi penggugat dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami harap saudari saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudari saksi dapat meninggalkan ruang sidang. Baik, karena dari pihak penggugat sudah menyampaikan bukti dan menghadirkan saksi, apakah dari pihak tergugat juga sudah siap untuk menghadirkan saksi serta bukti-bukti yang saudara punya? Belum yang mulia, kami mohon waktu 7 hari untuk menyiapkan bukti beserta saksi yang lain. Bagaimana pihak penggugat dengan waktu yang dia minta? Baik yang mulia, terima kasih. 7 hari dari sekarang yang berlakukan tanggal 8 November 2024 yang mulia. apakah pada tanggal tersebut ada persidangan lain? Tidak ada yang cukup. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada Senin tanggal 4 November 2024 di jam 9 dan di ruang yang sama 03 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Agama Surabaya, dengan agenda sidang adalah pengajuan bukti oleh pihak tergugat. Dan pada hari ini sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon untuk pergi. Seluruh prinsipal dimohon untuk memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin tanggal 4 November 2024, sidang perkara ekonomi syariah nomor 899/PDTG/2024/PA Surabaya, sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang ke-7 perkara ekonomi syariah nomor 899/PDTG/2024/PA Surabaya antara Miranda Damayanti sebagai penggugat dan Yonita Safira Ainia sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
pihak penggugat dan juga tergugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap, Yang Mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dan sesuai dengan berita sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembuktian dari pihak tergugat. Apakah pihak tergugat sudah siap dengan bukti dan juga saksi? Siap Yang Mulia. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah siap dengan alat bukti saudara di dalam persidangan hari ini? Telah mempersiapkan Yang Mulia alat bukti beserta saksi kami. Dan kemudian yang mereka memberikan saksi dan menyerahkan bukti-bukti kepada tersangka. Baik, bukti sudah diserahkan. Silakan kuasa hukum tergugat untuk menghadirkan saksi di dalam persidangan. Baik Yang Mulia, kepada saksi atas nama Bapak Ahmad dipersilakan masuk di ruangan sidang. Baik, terima kasih. Selamat pagi saudara saksi. Hari ini saudara akan diperiksa terkait dengan prestasi yang dilakukan oleh saudari wanita Syafira. Apakah saudara bersedia? Baik, sebelum saudara memberikan keterangan, bisa lihat kartu identitas saudara. Baiklah, pertama saya akan menanyakan identitas dari saudara dan saya meminta saudara menjawab dengan jelas. Nama Miftahul Ahmad, umur 27 tahun, tempat tinggal Jalan Diponegoro nomor 6, Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan pegawai swasta. Apakah sudah benar? Silakan membuka. Sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Pada juru sumpah diperintahkan untuk menempatkan diri dan pada saksi silakan berdiri. Baik, saudara saksi, silakan cerita langsung sumpah yang saya ucapkan. Saya bersumpah, Saya bersumpah, saya sebagai saksi dalam persidangan ini saya sebagai saksi persidangan ini akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang benar yang benar dan tidak lain dan tidak lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Silakan saudara saksi bisa duduk kembali. Baik, saudara saksi sudah disumpah ya, maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenarnya tentang apa yang saudara lihat, saudara dengar, dan saudara alami, dan jangan sekali-sekali untuk berkata yang lain. Apakah saudara dalam keadaan sehat, Ya. jasmani maupun rohani? Saya Apakah saudara mengerti dan dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? mengerti. Apakah saudara dapat mengikuti jalannya persidangan pada hari ini? Bisa. Baik, saya ingin bertanya, berapa lama saudara saksi mengenal tergugat? Sejak 2019 dan 5 tahun yang lalu. Sekitar 5 tahun lalu. Setelah mengenal tergugat, apa yang saudara saksi ketahui tentang kondisi ekonomi tergugat dari tahun 2018 hingga saat ini 2024? Setahu saya dulu ibu wanita memiliki usaha yang mulia, kemudian karena ada anggota keluarga yang sakit, maka usahanya tidak berjalan dengan baik dan mengakibatkan wanita perlahan-lahan mengalami kebangkrutan dan kesulitan ekonomi. Apakah menurut saudara saksi saat ini tergugat dalam keadaan ekonomi yang dapat membayar sisa-sisa utangnya? Sekarang wanita mulai mencari pekerjaan untuk memperbaiki ekonominya dan mencoba memperbaiki usahanya yang telah bangkrut. Sehingga hal tersebut mungkin dapat menyebabkan wanita melanjutkan membayar utangnya kepada BNT hingga usaha ekonomi. Silakan, anggota. Baik, yang kedua, kepada saudara saksi saya ingin bertanya, karena saudara adalah teman dekat yang rumahnya sebelah dengan tergugat, apakah saudara pada saat itu pernah mengetahui bahwa ada kuasa hukum dari pihak BMT untuk mengajukan somasi pertama kepada pihak tergugat? Pada tanggal 5 Agustus 2023, saya melihat beberapa orang datang mencari wanita.
Tapi saya tidak tahu dengan pasti apakah mereka itu dari BMT Mitra Usaha. Selanjutnya pertanyaan saya, karena saudara melihat pada saat itu ada beberapa orang dari pihak kuasa hukum BMT datang ke rumah tergugat, apakah pada saat itu tergugat sedang berada di rumahnya? Saat itu rumahnya tertutup yang mulia. Kemungkinan wanita tidak berada di rumahnya. Jika saudara mengetahui kemungkinan tidak ada di rumahnya, lalu pada saat tersebut tergugat berada di mana? Sepertinya wanita itu berada di rumah sakit karena saat itu ada anggota keluarganya yang sedang dirawat di rumah sakit. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Yang kedua, saya ingin bertanya, apakah saudara saksi mengetahui di saat tergugat berusaha mencari kantor BMT yang baru untuk membayar angsurannya? Benar ya, Bu ya? Karena pada saat itu wanita minta saya antar mencari kantor BMT yang baru untuk membayar angsurannya. Sebagai tetangga dekatnya, apakah saudara saksi pernah mengetahui bahwa tergugat kehilangan HP-nya? Jika saudara saksi mengetahui, kapan HP tersebut hilang? Benar yang mulia, wanita pernah kehilangan HP. Namun untuk lebih tepatnya kapan hilangnya, saya lupa ya. Baik, keterangan dari saksi tergugat dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami harap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir di pengadilan lagi. Baik. Silakan saudara dapat meninggalkan ruang sidang. Terima kasih. Ya. Baiklah, sidang akan dilanjutkan kecuali dari sekarang untuk pembacaan putusan. Tanggal berapa? Penjelasan? Pada hari Senin tanggal 11 November 2024 yang mulia. Apa yang disebut persidangan? Untuk tanggal tersebut bahwasanya tidak ada yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 11 November 2024 jam 9 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Agama Surabaya, dan di ruang yang sama yaitu ruangan 3 dengan agenda sidang adalah pembacaan putusan. Maka dari itu sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan berdiri. Seluruh prinsipal mohon untuk memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin tanggal 11 November 2024, sidang perkara ekonomi syariah nomor 899 PDTG 2024 PA Surabaya, sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang ke-8 perkara ekonomi syariah nomor 899 garing PDTG garing 2024 garing PA Surabaya antara Miranda Damayanti sebagai penggugat dan Wanita Safira Ainia sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap, Yang Mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dan sesuai dengan kita sidang yang lalu, maka agenda hari ini adalah pembacaan putusan.
harga 24 garis PA Surabaya menimbang bahwa berdasarkan dalil penggugat dan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut. 1. Penggugat dan tergugat telah melakukan akad jual beli murabahah pada tanggal 1 Juli 2018. 2. Tergugat mempunyai kewajiban terhadap penggugat untuk membayar saman atau harga pokok per bulan Rp695.000 ditambah atau margin atau keuntungan per bulan Rp375.000. Jadi total angsuran Rp1.070.000 per bulan. 3. Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar takzir atau denda kepada penggugat sejak jatuh tempo tanggal 21 Juli 2021 hingga gugatan penggugat diajukan tanggal 5 Juni 2018 selama 50 bulan per 5 hari sebesar Rp10.000. Keseluruhan menjadi Rp5.280.000. 4. Sampai sidang pembuktian, penggugat telah mengalami kerugian berupa A. Kerugian saman atau harga pokok dan margin atau keuntungan sebesar Rp1.070.000. B. Taksir denda kepada penggugat sejak jatuh tempo tanggal 21 Juli 2021 hingga gugatan penggugat diajukan tanggal 5 Juni 2018 selama 50 bulan per 5 hari sebesar Rp10.000. Keseluruhan menjadi Rp5.280.000. Jumlahnya menjadi Rp6.350.000. Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan angka 2 yaitu menyatakan secara hukum akad jual beli murabahah nomor MR 1769 BMT MUU 53/2017 tertanggal 5 Juni 2015 antara penggugat dan tergugat adalah sah dan mengikat. Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan syahnya akad. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 20 angka 1 kompilasi hukum ekonomi syariah bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu, dan pasal 22 kompilasi hukum ekonomi syariah bahwa rukun akad terdiri atas A. Pihak-pihak yang berakad, B. Objek akad, C. Tujuan pokok akad, dan D. Kesepakatan dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24, dan 25 kompilasi hukum ekonomi syariah, serta khusus mengenai rukun dan syarat murabahah adalah sebagai yang ditentukan dalam pasal 116 sampai dengan pasal 124 kompilasi hukum ekonomi syariah, serta fatwa DSN MUI nomor 64 DSN MUI 4/2000 tentang murabahah. Menimbang bahwa hakim berpendapat bahwa ketentuan yang tercantum dalam akad jual beli murabahah nomor MR 1769 BMT MUU 53/2017 tertanggal 5 Juni 2015 telah memenuhi syarat-syarat sahnya akad sebagai mana pasal 23, 24, dan 25 kompilasi hukum ekonomi syariah, yaitu A. Para pihak yang berakad terdiri dari penggugat sebagai badan usaha atau badan hukum perseroan terbatas, dan para tergugat adalah orang-orang yang cakap hukum, berakal, dan tamyiz, memenuhi norma pasal 23 kompilasi hukum ekonomi syariah. B. Objek akad dalam hal ini modal dari penggugat adalah harta yang halal, suci, bermanfaat, milik sempurna, dan dapat diserah terimakan, maka terpenuhi norma pasal 24 kompilasi hukum ekonomi syariah. C. Tujuan akad adalah untuk pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad, memenuhi norma pasal 25 ayat 1 kompilasi hukum ekonomi syariah. D. Perjanjian ini telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah mendapat persetujuan istri para tergugat dan kesadaran penuh tanpa paksaan dari siapapun, dan telah memenuhi norma dalam pasal 25 ayat 2 kompilasi hukum ekonomi syariah. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka akad jual beli murabahah nomor MR 1769 BMT MUU 53/2017 tertanggal 5 Juni 2015 yang dibuat penggugat dan tergugat telah memenuhi syarat dan rukun akad sehingga harus dinyatakan sah secara hukum, dan karena petitum angka 2 gugatan penggugat patut dikabulkan. Menimbang bahwa mengenai petitum angka 3 gugatan penggugat, yaitu menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan bukan prestasi kepada penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa karena akad jual beli murabahah nomor MR 1769 BMT MUU 53/2017 tertanggal 5 Juni 2015 telah dinyatakan sah, maka
Berarti pihak nasabah inkasu tergugat yang telah mengikat akad dengan pihak bank inkasu, penggugat wajib melaksanakan isi akta tersebut, dan jika tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pelunasan seperti yang diperjanjikan, maka ia telah berprestasi dan wajib membayar ganti kerugian. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, yaitu penggugat tidak menunaikan kepada penggugat berupa angsuran-angsuran yang telah disepakati, penggugat telah mengirimkan surat peringatan serta melakukan somasi kepada tergugat agar membayar tunggakan angsuran, namun sampai gugatan ini diajukan, penggugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada penggugat. Oleh karena itu, hakim berpendapat tergugat telah memenuhi ketentuan mengenai prestasi sebagaimana diuraikan di atas, sehingga para tergugat harus dinyatakan telah melakukan prestasi terhadap akad jual beli murabahah nomor MR/19/BMT MUU 5/3/2017 tertanggal 5 Juni 2015. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan penggugat pada petitum 3 patut dikabulkan dengan menyatakan para tergugat telah melakukan prestasi. Menimbang bahwa mengenai petitum angka 4, gugatan penggugat yaitu menghukum tergugat untuk membayar pelunasan pembiayaan kepada penggugat yaitu sebesar Rp48.880.000 dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan penggugat pada petitum 4 patut dikabulkan sebagian, dan para tergugat patut dihukum untuk membayar kerugian yang telah dialami penggugat tersebut. Menimbang bahwa mengenai petitum angka 5, gugatan penggugat yaitu menyatakan sah dan berharga sita jaminan objek sengketa berupa 1 unit mobil dengan nomor BPKB unit mobil nomor M1232545 nopol AB strip 8611 LD atas nama Wanita Safira Ainia, alamat di Ponorogo nomor 4 Kecamatan Manukromo, Kota Surabaya, merek Suzuki tipe Futura ST150 tahun 2005, silinder 1493, cc nomor rangka MHYSL 415SD 166521, nomor mesin G15A 1A 168201, warna hitam sebagai jaminan dalam pembiayaan, dan jaminan tersebut secara umum dapat dimohonkan eksekusi dan dilelang berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat mengganti kerugian dengan sejumlah yang ditentukan dalam putusan, dan selanjutnya diberikan kepada penggugat apabila tergugat tidak dapat mengganti kerugian material. Majelis mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa penggugat menyatakan sendiri dalam gugatannya bahwa untuk menjamin pelunasan pembiayaan, tergugat memberikan ampunan berupa BPKB unit mobil nomor M12325045 nomor AB 8611 LD atas nama Wanita Safira Ainia yang beralamat di Jalan Diponegoro nomor 40 Kecamatan Manukromo, Kota Surabaya, merek Suzuki tipe Futura ST150 tahun 2005, silinder 1435, cc nomor rangka MHYSL 415SD 166521, nomor mesin G15A 1A 168201, warna hitam, kepada penggugat untuk disimpan sampai dengan pembayaran lunas. Dan atas objek jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan jaminan fidusia sehingga terbitlah sertifikat jaminan fidusia nomor W1400329994AH0501 tahun 2018 tanggal 8 bulan 6 2018 jam 8:18. Menimbang bahwa pertimbangan tersebut dikaitkan dengan pasal 7 ayat 1 Akta Jaminan Fidusia nomor 62 tanggal 29 April 2017 yang intinya bahwa penggugat sebagai penerima fidusia berhak antara lain untuk menjual objek jaminan fidusia tersebut atas dasar titel eksekutorial. Maka petitum angka 5 gugatan penggugat yaitu menyatakan sah dan berharga serta jaminan tidak beralasan dan harus ditolak. Menimbang bahwa oleh karena para tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para tergugat. Menimbang bahwa pertimbangan hukum dalam perkara ini telah cukup, maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh kedua belah pihak, majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi, memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini. Mengadili: 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian. 2. Menyatakan secara hukum akad jual beli murabahah nomor MR/1769/BMT MUU 2018 Surabaya tertanggal 1 Juli 2018 antara penggugat dan para tergugat adalah sah dan mengikat. 3. Menyatakan secara hukum bahwa para tergugat telah melakukan prestasi terhadap akad jual beli murabahah nomor MR/1769/BMT MUU 2018
Surabaya tanggal 1 Juli 2018. 4. Menghukum para tergugat secara langsung secara tanggung renteng untuk membayar pelunasan pembiayaan kepada penggugat sebesar Rp29.700.000. 5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. 6. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dan hingga kini dihitung sebesar Rp249.000. Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada 11 November 2024 bertepatan dengan 9 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami Dr. Haji Rizal Fahmi SHMH SI sebagai Ketua Majelis dan Siti Badriah SHMH serta Sylvia Wardani SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 bertepatan dengan 9 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Ganis Koirunisa SAG sebagai panitia pengganti serta dihadiri penggugat dan para tergugat. Atas putusan majelis hakim, para pihak dapat menanggapi isi putusan dan diberi kesempatan untuk menggunakan hak-haknya. Apabila tidak puas dengan putusan majelis ini, maka dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Terima kasih atas perhatian para pihak dan para hadirin dalam sidang perkara ini. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. أستغفر الله العظيم أستغفر الله. She ain't got no money, her clothes are kind of funny, her hair is kind of wild and free. Oh, but love knows where my rosary goes, and nobody knows like me. She talks kind of lazy, and people say she's crazy, and her life's a mystery. Oh, but love knows where my rosary goes, and nobody knows like. A few moments later.